Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sandi Rauman dari kelas Teknik Informatika 2. Dengan tujuan membuat video ini agar terpenuhinya tugas UTS saya dari Bapak Fauzi Eko Nugroho yang mengajar desain komputer. Langsung aja kita di sini. Saya di sini menggunakan dua Cisco. Yang pertama 7.2.1. Tadi saya coba ternyata tidak kompatibel dengan paket tracer ini, jadi saya sekarang menggunakan yang 8.0. Kita buka. Tadi saya sempat berapa kali record karena agak terlalu penjelasannya agak terlalu berlibat, jadi saya tag ulang kembali. Jadi langsung kita buka aja ya. Agak lama ini. Dan juga mohon maaf kalau saya record ini tidak bisa menampilkan wajah karena kamera laptop saya sudah rusak kemarin. Jadi saya nge-recordnya jadi tanpa wajah seperti itu. Jadi saya langsung aja ini apa ini? Oh, isi namanya dulu. Yes. Oke. Langsung mana tadi? Nah, langsung aja kita ini dia. Kita langsung kerjaan soalnya aja ya. Integrasi kita sih oh nggak usah ini aja. Pertama, integrasi port Cisco router, kita disuruh mengidentifikasi port apa saja yang ada di sini. Pertama, kita klik is router, di situ yang ini, kita klik. Terus kita bagian fisikal. Ini dia, ini fisikal. Terus zoom, zoom in the expand the windows. Si enter router. Oh, kita zoom in dulu nih. Nah, ini ya, ini maksudnya. Zoom in. Which mainable port are available? Oh, port yang tersedia di sini. Port yang tersedia di sini itu, ini dia. Konsol sama aux. Yang ini dua ini. Nah, ini. Ya, salah. Kita kembali. Nah, tadi salah tekan misklik biasa. Ini. Oh, salah. Mana ini? Nah, seperti ini. Which LAN and man interface are based router how many are there? LAN sama WAN. LAN sama WAN yang tersedia. Bisa disebut. Ini dia. Kita kalau ngecek which apa ini namanya? Yang tersedia nih. Berapakah LAN dan WAN interface yang tersedia di router isi ini? Kita cek satu-satu. Nah, di sini WAN yang tersedia. Yang tersedia itu WAN interface high support serial high speed WAN interface card providing to serial port. Nah, itu dua.
yang tersedia one-nya. Yang ini one serial apa namanya? One serial port itu yang ini. Kalau kita LAN, berapa yang tersedia? Aduh. Kalau LAN itu yang ini, dua ini. LAN. Jadi yang tersedia itu, bukan LAN. Tadi apa yang diminta? Yang diminta itu LAN dan WAN. Oh ya. Yang slot WAN itu dua ini, WC T2 ini. Kalau LAN dua ini, yang gigabit interface, yang ini gigabit Ethernet interface, yang ini dua. Langsung aja klik CLI itu ini. Maaf agak sendawa. Nah, kita tekan show IP interface brief. Ada output verification. Version 1. Outputnya di sini ada 4. How many interface distance? Yang terhubung di sini ada 4, yaitu gigabit internet 01, 0 yang gigabit internet 001, serial 000, serial 001. Jadi yang di sini ini 4 yang terkoneksi di sini. Itu. Lalu kita enter following. Begini. Kita masukkan lagi show interface gigabit ethernet 001 0. What is default bandwidth interface? Default bandwidth di sini sekitar 1 juta kilobit. Yang ini. Sebentar kita geser. Nah, width ini interface itu yang ini. Seperti itu. So, langsung kita masukin aja perintah berikutnya. Kita enter lagi. Show interface serial 0. Yang ditanyakan lagi itu di sini default bandwidth-nya berapa. Nah, default bandwidth di sini itu sekitar 1544 kilobit. Nah, ini dia. Kita langsung yang edit versi modification. How many expansion slot are available at how many expansion slot? Kita buka ini how many expansion? Ini dia. Expansion slotnya itu yang ini. 1. Jadi yang tersedia berapa slot yang tersedia untuk additional module user cuma 1 yang ini. Nah, sekarang kita ke step berikutnya. Klik switch 2. Switch 2 itu yang ini. Kita klik. Kita lihat apa ini. How many expansion slot available? Kita zoom in. Slot yang tersedia di sini ada 5. Ya, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tersedia di switch 2 ini adalah 5. Determine
unit, klik. Oh, kita buka is lagi. Ini dia. Ini benar is. Kita modus label. You can see available. Oh, ini dia klik modul. Klik air module activation the platform. You need to connect PC1 to this router. You have like sharing one person switch. Which module can you take their PC? You can use connect the PC to each other. Oh, kita pakai ini namanya modul nih, yang slot-slot ini. Kita disuruh mencari kalau kita mau mengkoneksikan PC 1, 2, dan 3 menggunakan router is ini. Nah, kita menggunakan yang port yang mana, seperti itu. Jadi kita cek satu-satu dulu. Seperti itu. Kalau ini bukan ini high speed. Oh, ini untuk one card. Itu ini. Oh, ini dia. Switch port ini. Jadi kalau kita mau pakai yang untuk mengkoneksikan PC 1, 2, 3, 4, jadi kita harus menggunakan port ini. HWIC4ESW. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Biasanya sih kalau nggak di sini, di sini. Kalau nggak di sini, ya di sini. Seperti itu. Terus, how many host can you connect to this module? Oh, kita bisa menggunakan 4 slot. Balik lagi yang ini, di gambar ini. 1, 2, 3, 4. Itu dia. Langsung kita balik lagi. Klik switch 2. Switch 2 ini. Nah, which module you can use per koneksi? Oh, modul mana yang kita bisa gunakan untuk koneksi ke switch 3. Jadi kita cek satu-satu dulu. Ini modulnya kayak yang tadi di yang pas router is. Jadi kita cek satu-satu. Ini untuk LAN. Kalau ini, oh ini juga untuk LAN. CG, bukan ini untuk fiber optik nih kalau nggak salah. Fiber optik. Untuk kalau ini, oh ini dia yang kita bisa gunakan. Yang ini. FGE gigabit internet connection yang ini kita bisa gunakan untuk koneksikan ke switch 3. Pertanyaannya, kenapa kita nggak menggunakan ini? Karena di sini sudah terpasang. Terkadang kita biasanya nih, kalau sudah begini, ini terkoneksi dari west ke east. Jadi kita harus menggunakan port yang lain. Dan sini banyak port kosong. Seperti itu. Langsung kita ke... Oh ya, belum. Tadi jadi yang kita bisa gunakan koneksi dari switch 2 ke switch 3 adalah PT Switch NM1FGE. Itu yang kita pakai. Seperti itu. Jadi kita yang kedua balik lagi, kita ke is, klik is and insert module from step A, module edit, klik 1A itu kita ke physical tab, edit module forest on, masukin lagi,
They cannot add module. Off. Kita harus mematikan ini dulu. Oh, nah sudah mati nih. Kalau mati itu di sini lampunya nggak menyala. Kalau nyala, kalau on itu lampunya di sini. Jadi kita off dulu. Click the power switch. This column go turn off is insert step 1A when click power switch. Kita sudah matikan. Ini terlalu kecil gambarnya. If you insert raw module, need to remove in dark mode. Oh, kita harus memasukkan ini yang di pojok bawah. Using the same producer in 1B. 1B itu one sama LAN. One sama LAN tadi itu mana ya? One sama LAN. Nah, ini dia. Satu apa ya? Bentar. Using the same producer switch module. Step 1B into select the right 1B. 1B. Yang slotnya 4 ya. Oh, ini dia. Jadi ini yang untuk port ini kita drag ke sini. Setelah itu nyalakan. Seperti itu. Betul tidak? Setelah itu kita menggunakan show IP interface switch module was placed. Oh, kita disuruh mengecek di switch 2 ini apakah modulnya sudah terkoneksi atau belum. Kita ke CLI, geser, tekan enter di sini. Kita disuruh tekan show IP interface brief. Nah, di sini sudah belum terkoneksi. So, use the show IP address is show the IP address with contains with the module was placed. Di sini belum terkoneksi. Using the same tes 1 2 3. Kita di sini suruh mengulangi koneksi. Sebentar koneksi. Nah, di sini kita disuruh mengulangi ya step yang sama seperti yang di sini, yang kita harus mengkoneksi dari switch 2 ini. Tadi ini jadi kita drag, belum, kita off dulu, kita drag ke sini, kita on kan. Nah, baru kita cek. Oh, ini kita stop dulu. Wah, nggak bisa. Sebentar. Nah, baru kita langsung show API interface brief. Apakah bisa? Nah, di sini. Kenapa sih? Kita cek di sini ada 5 yang terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maksud saya 6 slot. Kalau ini bukan physical ini. Jadi untuk ini mengecek mana port aja yang terkoneksi itu. Ini port 0,
port 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini port 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tadi kita koneksikan itu port yang ini. Nah, ini dia. Seperti itu. Select appropriate cable. Click the first place button. If you go. Oh, kita disuruh mengkoneksikan dengan kabel. Ini kabelnya apa? Copper strip. Kok nggak keluar nama? Oh, keluar. Sebentar. Kita geser dulu. Kita disuruh pakai copper strike tuh. Oh, yang ini. Sebentar. Is gigabit internet 0 ke switch tuh. Bentar dikit. Nah, dari gigabit 0 menggunakan kabel copper strike itu ke switch 1 ke line gigabit internet 01. Jadi ke is internet 0. Ntar kita ini aja. Internet 0 ke switch 1 gigabit internet 01. Dari is gigabit kita menggunakan kabel yang sama, is gigabit 01 ke switch 4 gigabit interrupt 1. Oh iya benar. Salah. Ntar langsung ke is menggunakan kabel yang sama, menggunakan pas internet 01 010 ke PC 1 ke Ethernet 0, langsung yang ini ke PC 2 Ethernet 0. Salah. Semua kabel sama. Ini yang ke PC 3 ini. Oh ini PC 3 teramat. Terus is lagi dari sini. Loh, bentar. Kayaknya salah ya. Kita ganti dulu. Ininya 01. Ininya 1. Ininya 2. Benar. Kembali dari switch 1. Mana switch 1? Oh, switch 1. Switch 1 menggunakan kabel strike switch 1 itu 01 ke PC 4 internet 0 dari sini 02 ke internet 0 dari sini ke switch 1 0 0. Nah seperti itu. Habis itu ke switch 4 gigabit internal 0.2 switch 4 ke gigabit internet 02. Oh salah kabel. Di sini menggunakan copper crossover. Copper crossover oil. Copper crossover itu yang ini. Kita pakai kabelnya kabel crossover switch 4 menggunakan line gigabit
Ethernet 0 ke switch 3 gigabit Ethernet 3/1. Habis itu switch 3 menggunakan fiber ke switch 2 menggunakan line gigabit Ethernet 51 ke switch 2 gigabit 51 juga. Nah, dari switch 2 menggunakan kabel berarti kabel ini menggunakan ini ke PC7 0 ini ke sini 01. Oh ya benar, ini 21-nya ke sini. Nah seperti itu. Yang switch 2 gigabit 1 copper stage through ke access point port 0. Oh ini Pak, pakai kabel copper ke sini gigabit 1 copper 0. Nah seperti ini. Sudah is serial 000 pakai kabel serial DC. Oh ini dia serial DC ini yang ada waktunya ini. Kita gunakan ke sini dari serial port 000 ke west serial 0000. Nah, sini semua kalau kabel terkoneksi dengan benar dengan konfigurasinya tepat, maka di sini kabelnya ini akan hijau semua. Kalau misalkan konfigurasi salah atau tidak terhubungnya ini digambarkan di sini itu merah atau oranye. Biasanya sih oranye dan merah. Lanjut ke step berikutnya. Cek connectivity, klik kita ke is CLI, tekan show IP interface brief, enter. Nah, di sini semua cocokkan aja ya, yang di sini sama yang di sini. Di sini kenapa ada status yang down dan up? Gigabit Ethernet ini statusnya up, dan up ini berarti terkoneksi, tapi ini terhubung dan punya koneksi. Seperti itu. Kalau yang statusnya ini kan up semua nih, berarti mereka terhubung dan mempunyai koneksi. Nah, serial 001 sini kenapa statusnya down dan down? Berarti di sini tidak terkoneksi atau terhubung antar kabelnya dan tidak boleh koneksi dari internet tersendiri. Nah, seperti ini apa juga ini terhubung tapi punya koneksi. Kalau ini terhubung tapi tidak mempunyai koneksi. Jadi dia terhubung dengan kabel tapi tidak mempunyai koneksi internet, seperti itu. Yes, manual up. Jadi di sini kita cocokkan aja deh. Gigabit 01 up semua. Serial yes up down. Benar, yes up down. 01 up semua. Down saja. Oh ya sama. Berarti semuanya tepat sesuai petunjuk. Nah, lanjut keduanya. Connect wireless device laptop and tablet. Jadi ini kita langsung close aja. Klik laptop. Oh ini laptop. Pilih konfigurasi
cari wireless 0, put a check in the label, the box label or the text for status with the second wireless on. Ini yang kita on-kan dulu, dan berapa detik kemudian kita lihat, ini dia terkoneksi. Kalau nggak ada koneksi paling kayak gini, nggak ada. Kenapa ini garis-garis? Karena ini kita menggunakan wireless, bukan kabel, jadi tampilannya garis-garis itu. Kalau sudah, kita klik the desktop, tap on laptop with browser icon. Kita disuruh ke desktop, web browser. Ini kita di sini ngecek koneksi ya. Nah, kita langsung masukkan aja URL-nya www.gscope.pka. Apakah terhubung? Host name _server. Web browser desktop. Kita ikutin. Di sini nggak terhubung. Kita kopasin. Hostname-nya salah. Di sini berarti masalah. Oh, di lock. Kita akan go aja. gscope.pka. Kita tidak terhubung. Sebentar. Kita skip dulu. Oh, kita disuruh di tablet. Kita bagian config. Ini kita on kan. Kita lihat. Nah, terkoneksi. Kita ke web browser. Kita cek lagi. www.gscope.pka. Hostname server. Hostname tidak terhubung. Repeat step 2 bit. Tadi kita sudah menggunakan. Kita klik tablet PC. Kita disuruh konfigurasi ulang. Yang ini kita off. Ini cell kita on kan. Nah, ini terkoneksi langsung ke sini. Karena kita pakai 3G, 4G share. Ini dengan kata lain paket data lah. Seperti itu. Terus apa lagi? Oh, kita disuruh ngulang. Di sini kok nggak muncul? Interface break on repeat you. Oh, tidak, di sini tidak bisa menggunakan WiFi dan koneksi HP ini sudah bersamaan. Lanjut kita ke step terakhirnya aja. Kita disuruh mengecek koneksi antar PC ke PC. Kita ini aja. Kita sampling aja. Kita ke command prompt. Kita lihat PC. PC 2. Ya, IP-nya berapa? Configuration on. Ping 172
29 Nah, terkoneksi. Tapi agak lambat ini. Nah, terkoneksi ya. Antara PC 1, PC 2. Kita contoh lagi. PC 4. Ping ke PC 6. IP-nya berapa? Kita lihat 17, salah. Ping 172.30.31. Nah, di sini ya terkoneksi ya. Ya, terkoneksi. Kita coba lagi yang PC 7 ke PC 9. Command PC 9. Ping 172.311. Di sini semua terkoneksi. Jadi antar PC-nya sudah terkoneksi dengan baik dan benar. Tapi tadi kenapa diceknya nggak bisa? Karena host-nya tidak membukakan aksesnya. Seperti itu. Kurang lebihnya begitu sih. Belum bisa. Harusnya sebentar. Oh, dikunci. Jadi kita tidak bisa ngotak-atik ya. Ngotak-atik ini maksud saya yang web browser www.cisco.pka. Nah, seperti malah tidak muncul. Tekan gue juga tidak muncul. Coba kita pakai yang ini. Sudah bisa. www.cisco.pka. Nah, di sini tidak bisa. Padahal semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Ini konfigurasi di sini. Jadi karena di sini di log, saya nggak bisa mengakses. Jadi sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.